Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian berserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebentar lagi kan puasa. Siapa yang akan puasa 1 hari full? Angkat tangannya coba. Alhamdulillah, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan puasa hingga 1 bulan lamanya. Teman-teman tahu tidak manfaat puasa? Manfaat puasa banyak sekali. Nah, manfaat puasa ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, bila bulan Ramadan telah tiba, maka pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, serta setan dibelenggu. Nah, maka dari itu, saat pintu surga dibuka, marilah kita berbuat amal soleh yang sebanyak-banyaknya, agar amalan kita dicatat dan kita menjadi penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, selain manfaat puasa yang disampaikan oleh Nabi tadi, ada juga loh manfaat puasa bagi kesehatan, yaitu 1, untuk kesehatan jantung, 2, untuk membuang racun di dalam tubuh kita. Karena sepanjang tahun ini kita makan apa saja, minum apa saja, sehingga tubuh kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Nah, di bulan Ramadan ini kita berpuasa untuk tidak makan apa saja. Kita harus membatasi makanan yang kita makan supaya kita terhindar dari penyakit. Manfaat yang ketiga ada lagi loh teman-teman, yaitu untuk menambah imunitas tubuh kita. Nah, manfaat ini sangat penting bagi kita saat ini agar kita terhindar dari segala macam penyakit dan virus, termasuk virus kokonat. Kokonat ya teman-teman. Virus apa teman-teman? Iya, virus corona. Semoga Allah menghilangkan virus corona dari muka bumi sebelum Ramadan nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini Ustazah mau bercerita tentang keajaiban puasa. Siapa yang mau mendengarkan Ustazah bercerita? Sekarang duduk yang rapi ya. Cerita ini menceritakan seorang anak yang bernama Aiman. Aiman ini anak yang malas. Setiap bulan puasa dia tidak pernah puasa. Dia selalu mengeluh. Kenapa sih harus berpuasa? Berpuasa itu kan lapar, haus. Ada yang seperti Aiman malas berpuasa? Semoga teman-teman di rumah puasanya semangat ya. Nah, Aiman malas puasanya. Saat dibangunin ibunya sahur, Aiman bangun, gak mau. Aiman, ayo sahur, malas. Waduh, ada yang seperti Aiman. Kalau dibangunin sahur nggak mau. Kalau dibangunin sahur nangis. Dibangunin sahur marah-marah. Siapa coba? Nggak ada ya. Anak-anak ustazah semua hebat dan pintar. Aiman nggak mau sahur teman-teman. Padahal Rasulullah mengatakan bila kita berpuasa lebih baik sahur. Karena sahur itu untuk menambah energi kita agar tidak lemas. Nah, kayak Aiman. Aiman pun melanjutkan tidurnya sampai azan subuh pun dia tidak bangun. Kalau kita tidak bangun sholat subuh, teman-teman, kita rugi besar. Karena Allah menjanjikan surga jika kita sholat subuh. Aiman terbangun saat mendengar ayam jantan berkokok. Sudah pagi, aku mau popok lagi. Kan ini libur. Tapi perutku lapar. Aku mau makan. Enak makan. Aiman pun pergi ke dapur untuk mengambil makan. Dan dia pun makan tanpa membersihkan diri. Jorok ya Aiman teman-teman. Setelah makan, dia pun pergi nonton TV. Ini kan ada film kartun kesukaanku. Good costume. What do you think? Great! You're going as my trick-or-treat bag. No, I'm... Ternyata Aiman nonton SpongeBob. Masih mending 2-3 bulu tangkis. Kalau kalah jangan nangis. Ada Jarjit. Nonton Ipin Upin masih mending, ya kan teman-teman? Saking asiknya nonton, Aiman pun sampai lupa waktu. Sampai azan zuhur berkumandang, baru dia tersadar. Wah, perutku lapar, aku mau makan. Dia pun pergi ke dapur, tapi di sana ada ibu teman-teman. Ibu sedang memasak untuk persiapan buka nanti. Aiman, masih puasa sayang?
Masih dong, Bu. Aiman kan hebat. Walaupun tidak sahur, Aiman tetap kuat. Waduh, Aiman berbohong, teman-teman. Tadi kan dia makan. Sekarang dia bilang puasa. Wah, ini udah nggak benar. Ini perbuatan tercela, teman-teman. Kita tidak boleh berbohong kepada orang lain, apalagi berbohong kepada ibu kita. Boleh tidak? Kita itu harus bersikap dan berkata jujur, karena jujur adalah modal hidup kita. Banyak orang lain tetapi tidak jujur, tetapi orang jujur itu pasti orang baik. Setelah ibu selesai memasak, ibu pun pergi ke belakang untuk membersihkan halaman belakang. Aiman pun melihat kesempatan itu. Wah, ibu ke belakang. Aku mau makan, aku ambil baru makannya di kamar, biar ibu tidak tahu. Hehehe. Teman-teman, tahu tidak? Biarpun ibu, ayah, kakak tidak melihat, tetapi ada Allah yang maha melihat. Kita kasih tun Aiman yuk, bahwa walaupun ibu tidak melihat, Allah akan melihat. 1, 2, 3. Aiman, Allah maha melihat. Tapi kan aku nanti makannya di bawah kolong. Aiman, sama aja. Kalau gitu aku makannya dalam lemari. Tetap Allah maha melihat dimanapun. Tapi aku lapar, aku mau makan. Akhirnya Aiman pun makan, teman-teman. Dan piringnya tidak dibawa ke dapur, dia simpan di bawah kolong. Dia takut ketahuan ibu. Nah, waktu berbuka pun telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ibu, azan maghrib sudah berkumandang. Waktunya berbuka. Kata Aiman dengan semangat. Padahal kan Aiman tadi tidak puasa ya, teman-teman. Tetapi karena ingin menutupi kebohongannya, dia pura-pura senang. Nah, Aiman pun makan dengan lahap tanpa membaca doa. Padahal waktu sebelum berbuka, kata Allah adalah salah satu waktu yang doa-doanya itu dikabulkan. Tapi Aiman cuek, teman-teman. Dia makan dengan lahap sampai kekenyangan. Setelah selesai makan, ayah mengajak ibu dan Aiman sholat. Setelah sholat maghrib, Aiman bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Ibu, minta uangnya. Aiman mau tarawih di masjid. Aiman, kita sholat di rumah saja ya, karena kita tidak boleh sholat di masjid. Kenapa, Bu? Karena sekarang masih mewabah virus corona. Jadi untuk kesehatan dan keamanan kita akan sholat tarawih bersama keluarga di rumah. Ya, Aiman gak bisa beli petasan. Wah, ternyata Aiman mau pergi sholat ke masjid, ada maunya, teman-teman. Dia mau beli petasan. Bagus tidak kalau uang yang kita minta kepada ayah dan ibu dibelikan petasan? Itu namanya mubazir, karena uangnya hanya dibakar lalu diledakkan. Mending uangnya ditabung, ya kan teman-teman? Atau uangnya bisa untuk disedekahkan. Hal ini dilakukan Aiman setiap hari. Dia tidak puasa, dia tidak sahur, dia tidak sholat. Aiman betul-betul tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Tiba-tiba suatu hari, ibu, perut Aiman sakit, ibu. Ibunya pun ketakutan melihat Aiman dengan menahan sakit dan wajah yang pucat. Ibunya pun membawakan Aiman ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit Aiman diberikan obat dan pulang. Sakit Aiman tidak kunjung sembuh. Ibunya bingung. Akhirnya Aiman pergi ke seorang dokter. Nah, setelah sampai di dokter tersebut bertanya, "Adik, apakah adik menjalankan puasa?" "Ya Om Dokter, aku puasa 1 hari penuh." "Benar?" "Iya, gak bohong." "Enggak." "Benar?" "Sebenarnya Aiman selama ini gak puasa, Pak Dokter." Betapa terkejutnya ibu Aiman saat itu, teman-teman. Dan Aiman pun minta maaf kepada ibunya. Dokter itu akhirnya menyarankan Aiman untuk berpuasa. Padahal kalian tahu, teman-teman, dokter tersebut bukanlah seorang muslim. Tetapi dokter tersebut menyarankan Aiman untuk berpuasa. Sampai di rumah, ibu Aiman menyuruh Aiman sholat taubat, minta ampun kepada Allah. Dan ibunya mulai mengajarkan Aiman cara berpuasa, cara sholat yang baik. Nah, setelah seminggu berlalu, ibunya pun kembali ke dokter tersebut untuk memeriksakan Aiman lagi. Nah,
Setelah mendengarkan cerita Ibu Aiman, dokter tersebut tersentuh karena selama ini kata dokter tersebut dia mempelajari tentang Islam. Karena mendengar dan menyaksikan langsung kejadian ini, akhirnya dokter itu memutuskan untuk masuk ke agama Islam. Nah teman-teman, tadi itu adalah sepenggal cerita yang Ustazah ceritakan tentang keajaiban dari puasa. Nah, semoga Allah memberikan keajaiban kita pada bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa berbelanja takjil di luar, bebas kemana-mana, sholat tarawih di masjid, tidak di rumah, dan bisa merayakan hari Idul Fitri bersama keluarga. Tidak seperti sekarang, kita hanya di rumah. Ya Allah, semoga ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, dari kisah tadi bisa kita ambil hikmahnya. Kita harus semangat puasanya, semangat ibadahnya, dan tidak boleh berbohong kepada orang tua. Sekian cerita dari Ustazah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, membantu orang tua, rajin murojaah, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.